Ini kawan-kawan muda yang suka mencari kebebasan. Kebebasan kita sebenarnya itu adalah pada saat kita mampu hidup sepenuhnya untuk sebuah keyakinan murni yang kita yakini, ya, yang kita perjuangkan. Mampu kita hidup untuk itu, all out bahasanya, habis-habisan kita untuk itu namanya orang merdeka. Agama Nasrani asalnya dikatakan di negeri Syam. Siapa yang mengatakan? Orang Nasrani yang ada di Persia pada zaman daripada Salman Al-Farisi. Hari ini yang nampak agama Kristen itu seakan dari barat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah dan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih mengkaji tentang profil daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan sebagai panutan dan juga teladan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya bagi kawan-kawan yang masih muda, remaja, sahabat-sahabat milenial yang mereka masih mencari pedoman hidup, masih mencari gaya hidup, masih mencari pengalaman banyak dalam hidup. Kalau kita melihat kepada sosok daripada para sahabat, kita akan melihat kepada bahwa setiap mereka itu ternyata kadang itu mewakili kita masing-masing. Ada sosok yang seperti Abu Bakar, kita akan ada seperti itu juga. Ada sosok seperti Umar bin Khattab, ada sosok seperti Utsman bin Affan, seperti Ali, ada seperti Khalid, ada seperti yang sudah kita ceritakan Mus'ab bin Umair. Maka kawan-kawan sekalian, ya, bagaimanapun rasanya pengalaman kita saat ini, maka lihat ujungnya seperti apa para sahabat. Kita ingin menyampaikan pesan ini. Kita ingin menyampaikan pesan kepada siapapun bahwa, ya, kalaulah kita merasa sulit hari ini, para sahabat dulu pernah merasakan kesulitan yang sama dengan kita, tapi lihat bagaimana ujung mereka, apa usaha yang mereka buat. Dan khususnya pada malam ini kita akan berkenalan dengan profil baru. Profil baru, ya. Yang kedua kita bahas setelah Mus'ab bin Umair, kita akan berkenalan dengan seorang pemuda dari negeri Persia bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau benar-benar berasal dari Persia, dari negeri bernama Isbahan. Isbahan yang sampai hari ini masih namanya seperti itu. Beliau berasal daripada salah satu kampung di daerah Isfahan. Nah, beliau anak siapa? Beliau pernah ditanya, wahai Salman, para sahabat pernah tanya kepada beliau, wahai Salman, siapa nama ayahmu? Siapa nama ayahmu? Beliau bilang bahwa ana ibnul Islam. Aku ini adalah anak Islam. Beliau enggak kasih tahu siapa nama ayah beliau. Ya. Aku adalah anak Islam. Lalu Umar bin Khattab ketika beliau mengetahui bahwa Salman berkata demikian, wa ana akhuka, ana akhul Islam. Saya adalah saudaramu langsung. Ya, karena kita satu ayah. Karena ayah kita semua adalah Islam. Nah, beliau ini, ya,
mempunyai kisah yang sangat unik sekali dalam kehidupan beliau. Ya. Mungkin ini akan ada banyak di antara kita yang mesti kita belajar daripada profil Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau orang yang hidup, beliau pernah menceritakan sendiri langsung kisahnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana beliau dari Persia sampai ke Madinah berjumpa dengan Nabi dan masuk Islam, apa lika-liku beliau dalam mendapatkan Islam itu, ini menjadi ibrah dulu kepada para sahabat. Nabi bahkan ketika mengetahui bagaimana kondisi Salman yang masuk Islam, beliau suruh para sahabat kumpul semua untuk dengarkan kisah bagaimana Salman dari Persia sana sampai ke Madinah dan berjumpa Nabi SAW. Jadi kalau kita menceritakan kisah Salman bagi siapapun, itu sudah sunnah Nabi bahkan. Kenapa? Nabi sendiri mensuruh pada Salman, Salman ceritakan kisahmu kepada semua sahabat ini. Beliau sendiri suruh ceritakan. Makanya para sahabat meriwayatkan kisah Salman langsung seperti Salman menceritakan. Maka sejujurnya, supaya lebih jujur, saya juga akan menceritakan cerita Salman sebagaimana beliau menceritakan sendiri kisah beliau. Sahabat-sahabat yang lain orang menceritakan tentang beliau, tapi ini beliau sendiri menceritakan kisah beliau. Karena kisah beliau pada saat itu menjadi bestseller, kalau bahasa sekarang ya. True story yang bestseller pada saat itu, para sahabat semua ingin tahu bagaimana kisah beliau. Sampai para Ansar ketika mengetahui, setelah mereka terperangah mengetahui kisah Salman, mereka berkata, Salman minna. Salman itu orang kita, orang Ansar. Karena beliau pada saat itu sudah tinggal di Madinah masuk Islam. Kemudian orang Muhajirin berkata bahwa Salman minna. Salman itu orang kita, orang Muhajirin. Kenapa? Beliau berhijrah dari Persia menuju Madinah. Jadi menjadi bangga ingin mengatakan Salman ini orang kita, orang Ansar. Orang Muhajirin mengatakan Salman itu adalah orang kita, orang Muhajirin, sama-sama hijrah dengan kita. Datang Nabi SAW menengahi bahwa Salman minna ahlal bait. Salman itu adalah keluarga kami, keluargaku, kata Nabi SAW. Baik karu-karu, Salman itu keluargaku. Nabi anggap Salman itu adalah sebagai keluarga beliau sendiri. Beliau tidak punya ayah, tidak punya sanak saudara, tidak punya siapa-siapa, ya, tidak punya siapa-siapa, ya, di Madinah itu. Nah, bagaimana kisah Salman radhiyallahu anhu, perjalanan beliau dari sejak awal mencari Islam sampai berjumpa, itu beliau kisahkan sendiri. Supaya lebih jujur, saya akan membacakan bagaimana penuturan beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat dan kemudian diteruskan oleh para sejarawan Islam. Kuntu rajulan min Isbahan min qaryatin yuqala laha Jay. Wa kana abi dahqan ardihi. Aku berasal dari Isbahan. Sekarang adalah wilayah daripada Iran. Wa kana abi dahqan ardihi. Ayahku adalah seorang dahkan. Dahkan itu adalah bahasa kita ya, lagi gesi lah, lurah ya. Seperti kecil kalau di Aceh, seperti lurah atau reja di Takengon. Nah, wa kuntu min ahabbi Abdullah ilaihi. Aku adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku. Nah, kita mendapatkan sisi kesamaan Salman dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah anak mami ya, yang semuanya disediakan oleh orang tuanya. Salman mengatakan bahwa ayahku adalah sangat mencintaiku. Wa qad ijtahadtu fil majusiyah. Aku bersungguh-sungguh menganut agama Majusi. Karena Persia kita tahu itu adalah pusat agama Majusi dengan berbagai sektenya. Dan Salman pada saat beliau kecil bersama ayah beliau, karena ayah beliau adalah seorang pemuka di situ, itu diamanahkan juga untuk menjadi orang yang menjaga agama Majusi dengan baik. Dan anaknya Salman itu adalah
dijadikan sebagai salah satu yang menjaga agama Majusi dengan baik, dan Salman betul-betul beragama Majusi dengan baik. Hatta kuntu qatinun nar allati nuqiduha, sampai aku menjadi orang yang menjaga api yang kami nyalakan. Orang Majusi penyembah api. Orang Majusi ya, atau Zoroaster ya, itu adalah mereka meyakini alam itu ada alam gelap, alam terang. Ya. Ada baik, ada jahat. Kedua-dua baik dan jahat itu harus seiring ada supaya kehidupan ini ada. Nah, maka ada api merupakan lambang daripada terang. Kemudian ada malam, gelap ya. Oleh sebab itu mereka melambangkan bahwa api itu baik. Oleh sebab itu mereka sembah. Api itu tidak boleh padam, terus dijaga tidak boleh padam. Mereka menyembah api. Dan Salman orang yang menjaga api yang disembah oleh kaum beliau. Nah. Kemudian wala natrukuha takhbu. Jadi kami tidak boleh membiarkan api itu sampai padam, tidak boleh. Tuhan masak padam. Ya. Jadi harus ada yang jaga terus. Nah. Wa kana li abi dhi'atun ya, arsalani ilaiha yauman. Kata beliau, ayahku memiliki dhi'ah. Dhi'ah itu adalah kalau di gurun ada tempat-tempat tertentu yang subur. Ya, tempat-tempat tertentu yang subur, tetapi dia seperti pulau begitu. Ya, seperti pulau. Kalau kita di sawah lebar, nanti tengah-tengah sawah ada seperti kampung kecil begitu. Ya. Nah, ini dhi'ah juga atau izbah namanya. Ayah beliau memiliki tempat itu, ada kebun di situ, ada juga ternak yang digembalai di tempat itu. Jadi ayahku memiliki dhi'ah itu, daerah yang seperti itu yang subur ya. Arsalani ilaiha yauman, ayahku menyuruhku pergi ke tempat itu pada suatu hari. Kebiasaan daripada Salman, beliau enggak dikasih keluar oleh ayah beliau. Enggak boleh keluar rumah. Begitu sayangnya beliau kepada anak beliau. Boleh keluar hanya tempat peribadatan untuk melihat api dan menjaga api saja. Tapi karena ayah beliau sedang sibuk, beliau harus mengutus anaknya untuk melihat tempat peternakan atau tempat pertanian itu. Fakharajtu famarartu bikanisatin lin-nasara. Fasami'tuhum yusallun. Maka aku pergi ke dhi'ah itu, ke tempat kebun ayahku itu. Aku melewati sebuah gereja yang di situ ada orang Kristen, orang Nasrani sedang sholat, sedang melakukan sembahyang. Ya. Beliau pun takjub. Beliau enggak pernah lihat ada orang agama lain. Selama ini selalu yang beliau tahu adalah agama Majusi. Ya, dan tidak dikasih oleh ayah beliau bebas berkeliaran di negerinya. Maka ketika beliau pertama keluar, ya, diizinkan ayah beliau keluar, jumpalah dengan sebuah gereja. Nah, kemudian aku melihat dan mendengar mereka sedang sholat. Artinya sedang puji-pujian atau sedang sembahyang. Fadakhaltu alaihim andur ma yasnaun. Karena herannya Salman, beliau pun akhirnya masuk ke gereja itu. Beliau lihat apa yang mereka buat. Nah. Fa'ajabani ma ra'aitu min salatihim. Aku pun takjub, kata Salman, melihat apa yang mereka buat. Nah. Wa qultu li nafsi. Aku pun berkata dalam hatiku, kata Salman, hada khairun min dinina alladhi nahnu alaihi. Agama ini lebih baik daripada agama yang selama ini kami anut. Beliau langsung tahu ini adalah agama lain, tidak sama dengan agama Majusi. Beliau melihat orang Nasrani sedang sembahyang, lalu beliau mengatakan bahwa ini agama lebih baik daripada agama yang selama ini kami anut. Itu beliau, kesan beliau pertama melihat agama orang Nasrani dan ibadah mereka. Fama barihtuhum hatta ghabati syams. Wala dhahabtu ila dhi'ah abi wala raja'tu ilaihi hatta bu'itha fi athari. Kata Salman. Nah, fama barihtuhum, aku pun terperongoh di situ, terperangah,
melihat dan aku tidak keluar dari tempat itu sampai malam hari. Jadi beliau lihat terus di situ, tidak berpindah. Ya. Dan aku pun tidak pergi ke tempat kebun ayahku yang aku disuruh pergi. Sampai ayahku mengutus seseorang untuk mencariku, barulah aku pulang. Ya, baru beliau pulang. Lihat ini, kita baca bahasa Arab. Bahasa Arab 1400 tahun yang lalu lebih. Tapi bahasa Salman, beliau bercerita, itu dipahami oleh orang Arab sampai hari ini. Tapi bahasa Inggris 1400 tahun yang lalu bisa paham. Kawan-kawan yang belajar sastra Inggris, abad pertengahan saja sastra Inggris, kalau baca geleng-geleng kepala, sulitnya bukan main. Apalagi 1000 tahun yang lalu bahasa Inggris, kalau ada 1000 tahun yang lalu, betapa sulitnya. Tapi bahasa Arab, bagi yang belajar bahasa Arab, ya, lihat ini yang kita baca asli bahasa para sahabat 1400 tahun yang lalu. Tapi dengan mudah bisa dipahami. Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa hidup. Setiap hari itu dipakai oleh orang, sehingga tidak ada yang asing daripada bahasa Arab itu, kecuali 1-2. Itu pun semua ada penjelasannya, dengan mudah untuk dicari maknanya. Karena bahasa Arab itu adalah agama kita. Bahasa Arab itu adalah agama. Jadi orang belajar bahasa Arab sebenarnya adalah belajar mempertahankan agama. Manalah mungkin ada orang yang bicara masalah agama, bahasa Arabnya enggak tahu. Ya. Enggak berani kita mengatakan bahwa lun mufhum agama, seandainya bahasa Arab aja tidak tahu. Ya. Paling kurang bahasa Arab itu adalah modal dasar kita mendalami ilmu agama Islam. Nah, itu sedikit daripada ibrah yang kita ambil. Nah, kemudian ya, kata Salman, wa sa'altun nasara hina a'jabani amrahum salatahum an asli dinihim. Aku pun bertanya kepada orang Nasrani ketika aku melihat mereka sedang solat tentang asal usul agama mereka. Dari mana asal agama kalian ini? Dari mana asal agama kalian ini? Ya. Nah, faqalu fi Syam, mereka mengatakan bahwa asal usul agama kami ini di negeri Syam. Negeri Syam. Agama Nasrani asalnya dikatakan di negeri Syam. Siapa yang mengatakan? Orang Nasrani yang ada di Persia pada zaman daripada Salman Al-Farisi. Hari ini yang nampak agama Kristen itu seakan dari barat. Menyaureng jawab begah boro-boro. Karena tahu agama Nasrani itu asalnya dari Syam. Karena apa? Karena sesungguhnya Isa alaihi salam diutus oleh Allah di Palestin. Ya, di Palestin. Jadi Syam itu adalah termasuk wilayah Palestin. Itu Syam, Jordan juga. Suriah hari ini, Jordan, Palestin itu adalah negeri Syam. Jadi kenapa sekarang orang Kristen justru berkiblat ke barat? Jadi Bible itu kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman seakan asli. Enggak asli itu. Asli agama ini dari Syam. Dari Syam. Kenapa sekarang banyak justru orang berkiblat dalam agama Kristen itu semua adat orang barat. Natal, ada pohon apa? Ada salju, ya. Memangnya ada salju di sana. Nah, kita tahulah, ya. Kenapa berubah dan berpindah? Kenapa kemudian menjadi di Romawi di Italia, bukan asal usulnya dari sana. Nah, kita tidak tahulah itu agama orang, kita tidak berbicara tentang itu. Nah, jadi kemudian wa qultu li abi hina utu ilaihi inni marartu ala qaumin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabatni salatuhum wa ra'aitu anna dinahum khairum min dinina. Ketika aku balik pulang kepada ayahku, aku cerita sama ayahku. Kata Salman, wahai ayah, aku lewat di sebuah tempat peribadatan dan aku takjub dengan orang Nasrani yang sedang beribadah itu. Dan aku menyangka bahwa agama orang Nasrani itu lebih baik daripada agama kita. Marah ayah beliau dan terkejut. Baru 1 hari aku kasih kau keluar sudah tahu agama lain langsung. Ya.
Baru 3 aku bidubir kapalo. Ya. Ya, fahawarani wa hawartuhu. Ayahku pun akhirnya apa? Berdiskusi denganku, ya, dan aku pun berdiskusi dengan ayahku. Jadi ngomong, ayah beliau mengatakan bahwa tidak ada, agama kita lebih baik. Agama kita ini adalah agama nenek moyang kita ini yang lebih baik. Beliau mengatakan, enggak, aku melihat bahwa agama mereka lebih baik. Mereka tidak menyembah api sana sini. Pokoknya hal berbeda dengan agama beliau. Nah, thumma ja'ala fi rijli hadidan wa habasani. Sampai akhirnya hilang akal ayah beliau. Tidak ada cara untuk memuaskan anak beliau, meyakinkan bahwa agama Majusi ini lebih baik daripada agama Nasrani. Tidak mampu beliau meyakinkan Salman pada saat itu. Salman tetap kukuh bahwa agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi menurut Salman. Hingga akhirnya fa'ja'ala fi rijli hadidan. Beliau pun akhirnya mengikatku dengan besi di kakiku dan aku pun dikurung. Ya, dikurung sama ayah beliau. Ya, diikat besi di kaki beliau. Kalau orang Aceh namanya orang dipasung, ya. Gepasung, ya. Yang kan ikat betul tapi penaji gepeluk aki dalam, dimasukkan kaki dalam kayu. Dipasung. Nauzubillah kalau masih ada yang seperti itu hari ini, ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah. Itu adalah hal yang sangat kurang manusiawi. Walaupun ada adat orang Aceh seperti itu, tentu sangat tidak manusiawi. Walaupun itu adalah orang tidak waras, orang gila, ya, tidak manusiawi. Siapapun yang masih ada seperti itu, mohon dilaporkan untuk diselamatkan orang gila itu dan disantuni dengan baik, ya. Tidak dipasung di kakinya. Ayah beliau memasung beliau dan tidak diizinkan untuk keluar rumah lagi. Sekali keluar sudah macam-macam langsung. Kemudian wa arsaltu ilan nasara ukhbiruhum anni dakhaltu fi dinihim. Kemudian aku mengirimkan pesan kepada orang-orang Nasrani, ya. Aku kabarkan tentang agamaku dan tentang diriku. Wa sa'altuhum idza qadima alaihim rakabun minasyam an yukhbiruni qabla audatihim ilaiha. Kemudian aku mengabarkan kepada kelompok orang Nasrani di tempat itu supaya kapan ada orang yang datang dari negeri Syam menuju negeri ini dan mereka nanti ketika akan balik kabarkan kepada aku akan ikut serta balik ke negeri Syam. Nah, berarti kan mereka ada koneksi dengan orang negeri Syam karena itu kawan-kawan mereka mungkin atau satu agama dengan mereka. Maka beliau minta bagaimana kalau ada kabar ada pendatang daripada Syam, tolong kasih tahu karena aku akan pergi ke negeri Syam balik bersama dengan mereka, ya. Kemudian waqad fa'alu. Akhirnya mereka kasih kabar. Suatu hari mereka kasih kabar bahwa ada orang datang sekelompok orang dari negeri Syam ke Persia. Fahatamtul hadida wa kharajtu wantalaqtu ma'ahum ila Syam. Aku pun akhirnya memutuskan tali besi itu dan akhirnya aku pun lari dan pergi bersama dengan kelompok itu, serombongan orang itu menuju ke negeri Syam. Menuju ke negeri Syam. Pelajaran sebentar yang kita ambil daripada Salman ini. Ini beliau adalah sedang menuju mencari hidayah. Beliau sedang memburu hidayah. Menurut beliau, menurut yang beliau tahu saat ini, bahwa agama Nasrani itu adalah lebih benar, lebih baik daripada agama Majusi. Karena itu agama lebih baik, maka beliau harus belajar dengan benar kepada di tempatnya langsung asal usulnya di mana. Jadi enggak sembarangan, enggak sembarangan. Beliau sudah tahu bahwa yang benar itu adalah Nasrani untuk saat itu, ya. Maka beliau pun berusaha untuk mendalaminya. Pertanyaan untuk kita hari ini, agama yang sudah kita tahu baik dan benar itu agama apa? Agama apa? Islam. Apa yang sudah kita lakukan demi untuk mendalami Islam ini? Kalau ingin belajar dari Salman. Salman ini masih di pertengahan jalan. Lihat tetapi apa usaha beliau, ya. Apa yang sudah kita infakkan waktu kita.
Beliau lihat siap, bukan cuma putus dari besi yang mengekang beliau, tapi putus dengan keluarga beliau, putus dengan apa? Dengan kenikmatan yang diberikan oleh orang tua beliau. Beliau anak orang kaya, cucu orang kaya. Ya. Kalau kita pergi ke Brunei Darussalam, di Brunei itu ada kisah, saya pernah diundang di kedutaan Brunei di luar negeri. Jadi kalau membaca nama-nama itu, baca nama ya, datuk-datuk itu beda dengan kita baca di Malaysia. Kalau itu kita akan baca datuk anak orang kaya, cucu orang kaya. Itu harus kita baca itu. Menyahan kapal laut ya. Itu nama itu anak orang kaya, ya, anak orang kaya, cucu orang kaya, kemudian apa-apa lagi, baru kemudian namanya di akhir. Panjangnya bukan main. Nah, itu harus disebutkan itu. Wallahu alam kenapa begitu. Nah, jadi saya dikasih tahu oleh protokoler, nanti Ustaz tolong disebutkan nama ini dibaca lengkap Ustaz. Ya, saya heran kenapa nama anak orang kaya, cucu orang kaya pun disebutkan. Ya. Nah, beliau ini, ya, Salman, ya, beliau anak orang kaya, orang terpandang tokohnya, tapi beliau tinggalkan itu hanya untuk sebuah keyakinan. Kita belajar di sini bahwa kita hidup sebenarnya adalah untuk sebuah keyakinan. Itulah sebenarnya kehidupan yang free, yang freedom. Kalau kalian, kawan-kawanku, ingin mencari kehidupan yang bebas, itu adalah kalian hidup demi untuk sebuah keyakinan yang benar kalian yakini. Itulah namanya kebebasan. Kalau seandainya kita hidup, kita belum mampu untuk berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita untuk keyakinan yang kita yakini dengan benar, kita tidak mampu untuk berbuat seperti itu, ketahuilah sebenarnya kita masih terbelenggu. Terserah belenggunya itu apa. Nah, ini kawan-kawan muda yang suka mencari kebebasan. Kebebasan kita sebenarnya itu adalah pada saat kita mampu hidup sepenuhnya untuk sebuah keyakinan murni yang kita yakini, ya, yang kita perjuangkan. Mampu kita hidup untuk itu, all out bahasanya, habis-habisan kita untuk itu namanya orang merdeka. Orang bahagia dalam hidupnya. Nyamunan urun tuha kamu. Ya. Nya urun tuha kamu apa man. Ya mudah-mudah apa lau. Kemudian, ya. Wa hunaka wantalaqtu ila Syam wa hunaka sa'altu an alamihim faqila li huwa al-uskuf sahibul kanisah fa ataituhu wa akhbartuhu khabari fa aqamtu ma'hu ukhdimu wa usalli wa ata'allam. Kemudian sesampainya aku di Syam, aku bertanya kepada orang Nasrani itu, siapa orang yang paling mengetahui tentang agama ini? Siapa dia? Nah, jadi enggak sembarangan orang. Beliau langsung ingin ke tempat asli agama itu di mana. Kemudian orang yang paling mengetahui tentang agama itu di sini siapa? Dikabarkan bahwa yang paling tahu tentang agama ini itu namanya uskuf. Ya, uskuf. Ternyata sampai hari ini itu masih dipakai. Itu bahasa Arab. Uskuf itu dari bahasa Arab namanya uskuf. Ya, uskuf, ya, dia adalah yang memimpin sebuah gereja. Itu uskuf. Belajarlah pada uskuf itu. Nah, kemudian ya, aku pun pergi menjumpai uskuf itu. Aku pun kemudian belajar kepadanya tentang agama Nasrani itu dan belajar sembahyang. Ya, kita nggak pakai solat lah. Solat itu khusus untuk orang Islam. Sembahyang, ya, belajar sembahyang. Ya. Wa kana hadzal uskuf rajulun su'u fi dinihi. Setelah aku lama tinggal bersama uskuf itu, ternyata aku mendapatkan bahwa uskuf ini adalah orang yang sangat jahat. Memang dia diagungkan di luar, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat jahat. Ya. Rajulun su' fi din, dia tidak mengamalkan agamanya. Idza kana yajma'u sadaqat minan nas liyuwazzi'uha thumma yaktanizuha li nafsihi. Dia kumpulkan sedekah-sedekah dari orang untuk dia bagikan kepada orang lain. Ternyata dia kumpulkan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya, kalau nah orang Islam lagi kan?
Orang Islam ada macam itu? Tak ada lah. Ini cerita Salman zaman dulu. Zaman jahiliyah sudah kita lewati, enggak ada lagi. Yang Nabi telah membawa kita dari zaman apa? Jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang kata baik, bahnya engkau sepakat mendumurungnya. Semua kata pengantar kita selalu seperti itu. Enggak mungkin ada zaman jahiliyah hari ini ada tengku-tengku ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ngumpul sedekah daripada jamaah dikumpulkan untuk dirinya. Tak ada itu dalam Islam. Menyena pemalia-malia kaum, ya. Ya. Jadi ada seperti ini, ada. Pertanyaannya sekarang, kawan-kawan, kita belajar dari Salman. Beliau datang dari jauh ingin mengetahui agama. Kemudian ketika sampai di pusat agama itu, belajar pada seorang yang paling alim menurut orang-orang, dia paling alim. Ketika sudah dia belajar di situ, akhirnya dia dapatkan getat bro akai urangnya. Sungguh di luar dugaan. Ternyata dia orang yang jahat, tidak jujur. Yang sedang memburu hidayah. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sedang masa pencaharian? Orang yang kita harapkan membimbing kita kepada hidayah, ternyata itu yang tidak bisa, yang membuat hati kita kecewa. Apa yang akan kalian lakukan? Tinggalkan agama ini? Maka kawan-kawan yang hari ini mungkin dia sedang mencari, saya ingin mencari ustaz, mencari tengku, mencari kiai, mencari guru untuk membimbing saya. Kemudian mungkin kalian salah dapat guru, salah dapat ustaz. Ya menurut orang dia baik, tetapi ketika lama-lama kita bergaul dengannya, pemahaman apa tagai? Ya. Apakah gara-gara itu kemudian kalian tinggalkan Islam ini? Kalian tinggalkan agama yang kalian yakini ini baik hanya gara-gara ulah satu orang itu? Ketahuilah bahwa kebenaran yang kalian cari itu lebih besar daripada manusia itu sendiri. Ya, lebih besar dari manusia itu sendiri. Kalau betul kalian mencari hidayah, ya, maka kita, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita untuk itu. Kita tidak akan putus harapan kita hanya baru di awal. Tidak. Salman mendapatkan orang yang pertama yang dia yakini, ternyata itu pula yang sungguh sangat mengecewakannya. Kemudian summa mata waja'u bi akharin faja'aluhu makanahu fama ra'aitu rajulan ala dinihim khairan minhu wala a'zam rughbatan fil akhirah wa zuhdan fid dunya wa da'aban 'alal ibadah. Kemudian uskuf yang jahat ini pun akhirnya mati. Waja'u, ya, kemudian dipilih orang lain pengganti daripada uskuf ini. Salman pun akhirnya hidup dan belajar dengan uskuf ini. Kata Salman, dan aku tidak mendapatkan orang yang paling alim, bagus ibadahnya, zuhud di dunianya seperti uskuf ini. Jadi yang baru itu didapatkan bahwa orangnya sangat baik, seperti harapannya Salman. Ya. Kemudian, ya, wa ahbabtu hubban ma alimtu annani ahbabtu ahadan mislahu qablahu. Akhirnya aku pun sangat mencintai uskuf ini, sampai tidak ada satu orang pun yang pernah aku cintai selama ini seperti aku cinta kepada uskuf ini. Nah, lihat. Sebuah kebenaran dan kebaikan itu akan nyambung. Orang yang hatinya baik, walaupun dia tidak alim sekalipun, dia tahu ini orang baik. Ya. Orang yang berhati jahat, pikirannya jahat, ya, tidak akan, walaupun dia walaupun orang di depannya tidak alim-alim kali, dia tahu ini orang jahat. Maka siapapun yang bicara masalah agama, kemudian dia pada saat itu kemudian dianggap menjadi seorang kiai, seorang tengku, seorang ustadz, seorang tokoh agama, dipandang orang. Ya. Kalau ada satu kesalahan yang kita buat, jangan pikir orang lain tidak tahu. Orang tahu mana yang benar. Walaupun dia itu di depan kita jahil, siapalah dia, orang baru belajar agama, orang bisa tahu. Orang bisa tahu, nyan hana betul pegang-pegangnya. Nyan kah hana betul. Dah kena hana mengatakan. Han ku pati. Ya. Tidak akan percaya orang. Ya. Ingatlah, orang akan tahu. Karena kebaikan itu akan diketahui oleh semua orang.
Kalau hati kita baik, orang pun semua akan tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang jahat kita buat, walaupun atas nama agama sekalipun, orang tahu, nyah hanapdoi. Itu tidak benar. Orang tahu itu. Salman pun mencintai uskuf kedua ini, luar biasa. Dia dekat dengan uskuf ini. Kemudian, ya, falamma hadarahu qadruhu qultu lahu innahu qad hadaraka min amrillahi ma tara fabima ta'muruni wa ila man tusibi. Kemudian ketika dia sakit akan wafat, akan mati, Salman pun akhirnya meminta kepada uskuf ini, engkau sekarang sudah sakit, kondisimu sudah seperti ini, kemana aku ini engkau wasiatkan, pada siapa lagi aku harus belajar, pada siapa lagi aku harus belajar. Nah, faqala ay bunayya ma a'rifu ahadan minan nasi ala misli ma ana alai illa rajulan bil Mosul. Wahai anakku, aku tidak tahu ada orang yang lebih alim sama denganku kecuali ada seorang laki-laki uskuf yang dia itu berada di Mosul. Mosul itu di mana? Di daerah Irak. Mosul, ya. Mosul sering kita baca beritanya pada hari ini di daerah Irak. Direkomendasikan oleh uskuf yang baik ini, yang dicintai oleh Salman, kalau dia meninggal pergi ke Mosul. Di sana akan engkau jumpai orang yang sama dan alim sama denganku. Belajar agama itu, mencari hidayah itu tidak bisa dengan satu orang. Enggak bisa dengan satu orang. Tidak bisa dengan satu orang. Bukanlah berarti kita mencari hidayah ketika kemudian tidak ada lagi orang yang kita cintai di situ. Kemudian orang yang selama ini membimbing kita dengan baik, meninggal dia, tidak seperti harapan kita, sudah selesai saya belajar. Tidak. Hidayah yang kita cari itu lebih panjang daripada umur manusia. Kebenaran yang kita cari itu lebih besar daripada pribadi seorang manusia. Maka kalau ada orang yang alim, lebih alim daripada kita, rekomendasikan orang lain untuk belajar dengan orang itu. Kita tidak akan mampu mengajarkan agama itu sendirian atau sekelompok, nggak bisa. Apalagi agama Islam ini. Agama Islam yang sudah sempurna ini, yang sudah sampai kepada kita ini, orang belajar Islam di Aceh hari ini mungkin compang-camping. Yang kita ajarkan sendiri ini mungkin compang-camping, nggak semua mampu kita ajarkan. Setiap ustadz, setiap tengku, setiap kiai ada kelebihan di sisi ini, kekurangan di sisi sana. Kalau memang ada orang yang alim lagi, lebih paham, tahu, kemudian itu bisa membimbing orang yang belajar dengan kita, mintalah dibimbing oleh orang itu. Agama Islam ini bukan agama kelompok, nggak bisa. Kita sungguh sangat butuh kepada ulama, alim-alim ulama, orang-orang yang paham tentang Islam supaya membimbing umat ini secara beramai-ramai. Mari kita ramai-ramai bimbing ini umat Nabi SAW. Jangan kita nyo menyangkan balun baik, lain baik hanampai mtero pi. Otai lehnya menyematero noh raja, pokoknya hanampai lain mtero. Kebenaran itu bukan milik Anda, bukan milik kita. Kebenaran itu adalah tidak, Islam ini adalah sebuah kebenaran yang besar sekali. Ilmu Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi sudah bertebaran seluruh dunia. Maka siapapun yang belajar Islam ini, dia harus belajar dari banyak orang. Tidak mampu oleh pada satu tempat, nggak bisa pada satu tempat saja atau pada sekelompok orang saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. To be continue insyaallah bersama Salman Al Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.